Halo, Kayaknya. halo Bu Ana. Oh, suara saya bagus. Oke, selamat siang semua mitra Kiki Indonesia. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, hebat, luar biasa ya. Oke, tadi ada dari Bu Eri dari Solo. Halo Solo, Jogja, Surabaya, Wonosobo, luar biasa. Semua sudah hadir ya. Dan kemana nih Bu Ana nih? Menghilang kah? Halo Bu Erlita, Ah, aman ya? eh. Saya pikir menghilang Bu Ana. Saya lagi ini lihat sinyal dulu Bu. Oke. Oke Bu Erlita, hari ini Bu Erlita sudah makan siang atau belum nih? Udah dong, nah kita mau Udah online class ya. ya. Harus Udah makan ngopi, dulu. udah ngopi belum? Oh belum, nanti aja itu. Oh, nanti Oke. aja ya. Oke Bu Kita ngopi Erlita, bareng. kita mau bahas apa nih Bu? Kita bahas tentang radikal bebas. Jadi saya yakin semua mitra Keke juga pasti pernah mendengar radikal bebas ketika dulu apa Nirwana pasti kita bicara radikal bebas. Kemarin juga kita yang SOP juga kita sempat ngebahas sedikit tentang radikal bebas. Jadi memang radikal bebas ini adalah sesuatu yang perlahan-lahan sebenarnya bisa merusak tubuh kita gitu. Jadi bisa jadi awal mulanya penyakit itu dimulai dari tumpukan radikal bebas gitu. Jadi kita sekarang mau cerita tentang radikal bebas itu apa sih, sumbernya apa, kenapa bisa tinggi dalam tubuh kita, terus bagaimana cara meminimalisirnya gitu. Jadi nanti kita akan sampaikan di acara hari ini gitu. Oke Bu Erlita, sekarang kita akan mulai materi kah Bu Erlita? Mulai aja. Ya? Langsung kita mulai aja ya. Oke, silakan boleh di-share materinya Bu Ana. Oke Bu, saya share screen-nya. Iya, oke kita langsung mulai aja. Kita akan bicara tentang radikal bebas ya. Jadi apakah Nirwana ini bisa melawan radikal bebas ya? Nanti kita akan sama-sama belajar. Saya yakin Sobat Keke semua pasti sudah pernah dengar kata-kata radikal bebas, antioksidan ya. Semuanya sudah pernah mendengar kata-kata ini. Oke, boleh next slide berikutnya. Jadi apa sih sebenarnya si radikal bebas itu ya? Oke, boleh next slide. Nah, jadi radikal bebas itu sebenarnya adalah molekul yang memiliki elektron yang tidak berpasangan. Jadi ada molekul yang dia tuh elektronnya tuh cuma sendirian, ngejomblo, dia nggak punya pasangan gitu ya. Karena dia ngejomblo, karena dia sendirian, begitu masuk dalam tubuh kita, dia melihat ada organ tubuh kita yang molekulnya itu pasangan semuanya, dia nggak mau sendirian. Akhirnya karena dia disebutnya radikal itu karena dia sifatnya memang mencuri dia. Jadi dia mencuri elektron-elektron dari organ tubuh kita yang berpasangan. Nah, kalau dicuri terus sama si radikal bebas, bayangin bagaimana lama-lama nanti organ tubuh kita pastinya akan melemah selnya gitu ya. Jadi kalau misalnya antioksidan ini masuk dari mana saja dan yang masuk dalam tubuh kita juga jumlahnya banyak. Jadi berapa banyak molekul oksigen nantinya yang akan dicuri si radikal bebas ini. Jadi sekali lagi radikal bebas itu adalah molekul yang memiliki elektron yang tidak berpasangan. Karena tidak punya pasangan, makanya dia mencuri elektron dari sel-sel di organ tubuh kita. Nah, karena dicuri terus, lama-lama organ tubuh kita itu pasti fungsinya akan melemah. Kalau sudah melemah, apa yang terjadi? Penyakit. Penyakitnya apa? Biasanya penyakitnya adalah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu penyakit apa? Penyakit tidak menular ataupun penyakit karena penurunan fungsi organ. Contoh seperti penyakit jantung, penyakit stroke, diabetes. Nah, itu semua awal mulanya adalah dari radikal bebas ini sebenarnya gitu. Jadi organ kita ini fungsinya bisa turun itu ya karena awal mulanya ada radikal bebas ya. Nanti kita akan bahas radikal bebas ini sumbernya dari mana aja sih ya. Jadi serangan radikal bebas dapat merusak sel yang dapat mengganggu keseimbangan tubuh. Yang tadi saya jelaskan, karena dia mencuri terus ya elektron yang ada di sel tubuh kita ya lama-lama jadi merusak ya sifatnya seperti itu. Oke, boleh next slide lagi.
Nah, kita lihat di sini sumber radikal bebas ya. Jadi radikal bebas itu sebenarnya dalam tubuh kita ada beberapa proses dalam tubuh kita sebenarnya yang sudah menghasilkan radikal bebas ya. Kita ngomong yang internal dulu nih, yang dalam tubuh kita dulu nih ya. Contohnya satu, ketika kita lagi cemas atau stres. Jadi kalau kita lagi banyak pikiran, kita lagi cemas ya, apalagi sampai ke tingkat depresi, itu tubuh akan menghasilkan radikal bebas yang sangat tinggi. Jadi nggak heran nih kalau misalnya orang-orang yang gampang stres, pasti mukanya akan kelihatan lebih tua. Ya, karena itu penyebabnya. Jadi kalau misal orang gampang stres, panikan, terus gampang cemas, apalagi sampai tingkat depresi, itu pasti tingkat penuaannya akan lebih cepat gitu ya. Lalu yang kedua, olahraga berlebihan ya, ataupun misalnya dia bekerja terlalu berlebihan, kecapean. Jadi kalau tubuh kita terlalu capek secara fisik pun, tubuh juga akan menghasilkan radikal bebas yang tinggi gitu ya. Kelelahan, kurang tidur, misalnya seperti itu. Dan metabolisme tubuh. Jadi kalau kita makan sesuatu, ada proses metabolisme tubuh kita, itu pun juga sudah menghasilkan radikal bebas. Jadi secara internal, secara proses alami dalam tubuh kita pun itu sudah menghasilkan radikal bebas. Nah, ditambah dari faktor eksternal. Nah, eksternal ini nih yang biasanya kita tuh suka nggak sadar ya. Contoh misalnya polusi udara. Saya yakin ya kita tuh susah untuk menghindar dari polusi udara ya, apalagi kalau kita mungkin aktivitasnya lebih banyak di luar seperti itu ya. Nah, polusi udara ini termasuk adalah radikal bebas yang gampang banget merusak sel tubuh kita gitu ya. Lalu apalagi bahan-bahan pengawet, pengawet makanan atau pengawet-pengawet yang ada pada tempat makanan. Kadang-kadang kita kalau suka jajan di luar itu ya biasanya pakai plastik, padahal makanannya panas. Kita pakai styrofoam misalnya, padahal makanannya panas banget sehingga ada bahan-bahan kimia yang memuai. Ya sedikit demi sedikit masuk dalam tubuh kita seperti itu, yang lambat kelamaan akan menumpuk radikal bebas ya, seperti itu contohnya ya. Belum lagi bahan makanan yang kita makan pun bisa jadi ada bahan pengawetnya, baik pewarna, pemanis, seperti itu ya, yang tanpa disadari pun itu juga akan masuk dalam tubuh kita dan terakumulasi. Lalu juga apalagi alkohol atau rokok. Nah, ini dia nih rokok. Ini rokok juga sama, dia adalah salah satu sumber radikal bebas yang merusak banget sel tubuh kita. Apalagi orang-orang nggak cuma yang perokok ya, yang di sekitarnya perokok pasif itu juga bisa terpapar radikal bebas yang luar biasa gitu ya. Jadi rokok, alkohol juga termasuk. Lalu obat-obatan, misalnya ada orang-orang yang memang harus mengkonsumsi obat-obatan secara terus-menerus, nah seperti itu juga termasuk adalah bagian dari radikal bebas gitu. Lalu apalagi sinar UV ya, sinar matahari di siang hari itu sekitar jam 11 siang ke atas itu juga termasuk radikal bebas ya. Nah, radikal bebas ini sinar UV ini kalau kena kulit kita biasanya yang timbul yang akan muncul itu adalah flek biasanya ya, seperti itu ya. Dan pestisida ini juga termasuk ya, apalagi sekarang kita susah banget nih menghindari pestisida dari sayuran, dari buah, kita harus ekstra nyucinya gitu ya, padahal kalau dicuci terlalu ekstra pun khawatir nanti zat gizinya hilang, jadi serba dilema nih kita sekarang ya, seperti itu. Jadi inilah sumber-sumber radikal bebas yang ada dalam tubuh kita, yang masuk dalam tubuh kita, baik yang dalam internal atau yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri ataupun yang dari luar. Jadi kalau kita lihat di sini sumbernya, kira-kira Bapak Ibu semuanya, bisakah kita menghindari ini semua? Saya rasa sulit pasti ya, pasti kita akan kena radikal bebas, mau tidak mau ya, karena tubuh kita sendiri pun dari segala proses juga sudah menghasilkan radikal bebas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan bahas berikutnya. Dan radikal bebas ini tadi yang saya katakan itu adalah dia merusak sel, lama-kelamaan dia akan menurunkan fungsi organ. Nah, disinilah terjadi namanya penuaan. Jadi kalau penuaan itu, kita bicara penuaan, itu nggak cuma penuaan yang terlihat secara fisik luar kita aja, misalnya kulit. Biasanya kalau kita dengar kata penuaan kan yang terpikir dalam kita kan biasanya keriput, muncul flek, uban, seperti itu. Padahal ada yang paling berbahaya adalah proses penuaan itu adalah penurunan fungsi organ. Jadi sebenarnya ketika fungsi organ kita sudah mulai menurun, di mana misalnya kolesterol kita udah mulai naik, asam urat naik, itu berarti sudah ada tanda-tanda penuaan pada
fungsi organ tubuh kita. Jadi baik luar maupun dalam pun itu bisa terjadi penuaan ya. Oke, kita boleh next slide lagi. Oke, berikutnya adalah ini mekanisme radikal bebas. Jadi si radikal bebas tadi itu kan merusak sel. Intinya dia adalah merusak sel tubuh kita, akhirnya merusak organ tubuh kita. Nah, kalau misalnya yang dirusak oleh radikal bebas itu adalah inti sel kita, yang terjadi adalah berikutnya mutasi DNA. Kalau sudah mutasi DNA yang terjadi apa? Kanker lah, tumor, seperti itu ya. Lalu kalau misalnya si radikal bebas ini menyerang dinding selnya, ya, yang terjadi apa? Penurunan fungsi organ. Kalau sudah penurunan fungsi organ, lalu apa berikutnya? Penyakit degeneratif. Ya, penyakit jantung, diabetes, gagal ginjal, ya, liver, seperti itu. Dan bisa juga radikal bebas itu dia menyerang bagian kontrol sistem imun kita yang nantinya bisa menyebabkan penyakit autoimun. Jadi radikal bebas ini bisa merusak beberapa bagian dari sel tubuh kita, di inti, di dinding sel kita, bahkan di bagian kontrol sel imun kita pun juga bisa dirusak oleh radikal bebas gitu ya. Oke, next berikutnya lagi. Nah, kalau misalnya radikal bebas bertemu dengan kolesterol, andai kata misalnya kita ini sering banget terpapar radikal bebas, baiknya misalnya sinar UV, polusi, terus kita ditambah mungkin gampang cemas, gampang stres, terus makanannya nggak dijaga, kita makan goreng-gorengan, makan yang santan, makan jeroan misalnya seperti itu. Yang terjadi apa? Radikal bebas akan bertemu dengan kolesterol dalam tubuh. Nah, kalau mereka berdua sudah ketemu, yang terjadi adalah apa? Lemak peroksida. Nah, lemak peroksida inilah yang sifatnya itu menempel di dinding pembuluh darah kita. Nah, kalau sudah menempel sedikit demi sedikit, lama-lama dia akan menyumbat pembuluh darah. Kalau sudah menyumbat pembuluh darah, aliran darahnya nggak lancar. Kalau udah nggak lancar, apa yang terjadi? Zat gizinya tidak bisa disebarkan atau dialirkan dengan baik ke organ tubuh kita. Oksigennya pun juga pasti tidak dialirkan dengan baik ke organ tubuh kita. Seperti itu. Nah, lambat kelamaan yang terjadi adalah apa? Fungsi organ jadi menurun. Gangguan sirkulasi darah di situ, fungsi organ menurun dan terjadi juga penyakit degeneratif, misalnya penyakit jantung koroner, tiba-tiba orang tersebut kena serangan jantung ya seperti itu, tiba-tiba kena stroke karena tensinya tinggi gitu. Nah, itu awal mulanya bisa karena tumpukan si radikal bebas tersebut. Jadi radikal bebas itu nggak cuma inti sel kita aja, tapi kalau dia ketemu kolesterol, wah bisa sohipan dia, bisa jadi lemak peroksida yang bisa jadi nempel di dinding pembuluh darah kita gitu ya. Oke, next berikutnya lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan nih gitu kan? Karena tadi sumbernya, waduh ini sumbernya susah banget nih. Nggak bisa menghindari cemas, nggak bisa menghindari stres gitu. Kerjaan saya banyak, saya nggak bisa ngindarin sinar UV, kerjaan saya lebih banyak di luar misalnya seperti itu. Ada yang bisa meminimalisir, yaitu adalah antioksidan. Saya yakin Mitra Keke pernah mendengar kata antioksidan ya. Nah, antioksidan inilah yang memberikan pasangan kepada si radikal bebas. Kalau tadi yang saya katakan radikal bebas itu nggak punya pasangan, nih antioksidan ini yang ngasih jodohnya gitu ibaratnya ya. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang tinggi antioksidan seperti ada di buah-buahan, sayur-sayuran ya seperti itu. Nah, itu nanti akan memberikan pasangan kepada radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau sudah punya pasangan, nggak mungkin dia ganggu-ganggu yang lain gitu ya. Ketika sudah punya pasangan, dia akan meminimalisir seperti itu, menetralisir ya. Nah, sebenarnya tubuh kita sendiri pun sudah punya antioksidan alami. Jadi Tuhan itu menciptakan tubuh kita tuh udah lengkap. Ada antioksidan alaminya. Ada enzim SOD, ada katalase, ada juga glutathione. Itu adalah antioksidan internal alami dalam tubuh kita. Hanya saja ketika sudah makin bertambahnya usia, terus ditambah lagi mungkin pola hidup kita kurang bagus ya, ditambah makanannya kurang bagus. Nah, itu radikal bebasnya banyak. Kalau sudah kena gempuran radikal bebas terus, lama-kelamaan antioksidan internal kita pun juga akan menurun. Kalah dia antioksidan internal kita dengan radikal bebas yang masuk seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kita juga butuh antioksidan dari eksternal, dari makanan seperti apa? Vitamin C, vitamin E ya, seperti itu. Lalu apalagi? Beta karoten, polifenol, flavonoid dan masih banyak lagi antioksidan yang bisa kita dapatkan dari luar gitu.
gitu ya. Jadi di sini sekali lagi antioksidan itu perannya adalah memberikan pasangan kepada radikal bebas sehingga dia lebih netral, menetralisir, jadi anteng, tidak radikal lagi seperti itu ya. Sampai di sini mudah-mudahan sudah paham ya mitra keke semuanya. Oke, next slide berikutnya. Oke, cukupkah enzim SOD tubuh kita untuk mengatasi serangan radikal bebas? Jadi kalau kita bicara enzim SOD, SOD itu adalah superoksid dismutase ya, seperti itu. Nah, cukup nggak kira-kira Bapak Ibu semua? Tadi yang saya katakan ya, kalau usia sudah makin bertambah, lalu juga ditambah dengan sumber radikal bebas yang banyak masuk ke dalam tubuh kita, ya nggak akan cukup ya seperti itu. Karena memang radikal bebas tadi luar biasa, apalagi di zaman yang seperti ini yang makanannya luar biasa, mungkin pola hidup kita juga sudah mulai banyak berubah karena semua sudah serba online, jadi radikal bebas banyak yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga kurang cukup nih, kita juga butuh dari luar. Oleh karena itulah Keke menghadirkan produk suplemen multi antioksidan itu adalah Niwana SOD ini. Oke, boleh next berikutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Niwana. Jadi Niwana ini apa? Yang masih bertanya-tanya, Niwana ini adalah suplemen multi antioksidan. Kenapa saya katakan multi antioksidan? Karena isinya itu antioksidannya banyak. Nggak cuma satu. Kalau satu namanya tunggal ya. Misalnya vitamin C, berarti dia cuma satu vitamin C aja. Kalau misalnya vitamin E, berarti dia hanya vitamin E saja antioksidannya. Tapi di Niwana ini ada kurang lebih 14 antioksidan. Dan dia saling bekerja sama untuk menetralisir radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita dan yang merusak sel tubuh kita. Yang pertama, keunggulannya apa? 100% dari bahan alami. Ya, kalau kita lihat kandungannya dari kedelai, dari biji wijen ya, dari jeruk yuzu, banyak sekali ya. Lalu juga dia antioksidan analog. Ini seperti kinerjanya itu seperti antioksidan alami dalam tubuh kita. Gitu ya. Dan yang berikutnya, dia mampu memperbaiki atau daya serapnya itu sampai ke tingkat sel kita. Jadi kenapa dia bisa sampai ke tingkat sel tubuh kita? Nanti saya akan jelaskan. Ada salah satu proses produksi Niwana yang memang dia bisa sampai ke tingkat sel kerjanya. Karena memang antioksidan itu harus sampai ke tingkat sel. Karena kan yang dirusak oleh radikal bebas itu adalah sel. Berarti antioksidan itu harus kerjanya sampai ke tingkat sel. Gitu ya. Oke, next berikutnya lagi. Kita lihat di sini prosesnya. Nah, ini adalah proses produksi Niwana. Dari sekian banyak proses ini, ada satu yang mungkin mitra Keke harus tahu. Di sini ada namanya proses lipofilisasi. Nah, proses lipofilisasi ini adalah pelapisan dengan minyak wijen. Kenapa harus dilapisi dengan minyak wijen? Jadi begini, sel kita itu dindingnya itu dari sel lemak. Nah, sedangkan sel tubuh kita akan menerima sesuatu yang mirip dengan dirinya. Dia nggak asal terima mitra Keke semuanya. Jadi kalau yang mau masuk ke dalam tubuh si sel ini tidak sama, tidak serupa, maka sel tidak akan mau membuka. Gitu. Oleh karena itu Niwana ini ada pelapisan dengan minyak wijen yang diharapkan dia akan mirip bentuknya dengan si sel dan sel ini akan membuka sehingga dia akan terserap sampai ke tingkat sel kita. Itu sebabnya memang kenapa Niwana ini kalau untuk terapi misalnya untuk orang-orang yang punya masalah dengan kanker, penyakit degeneratif kita berikan Niwana. Kenapa? Karena dia daya serapnya benar-benar sampai ke tingkat sel. Gak hanya sekedar sampai ke pembuluh darah tapi benar-benar sampai ke tempat kerusakan yang terjadi. Gitu ya. Oke. Boleh next berikutnya lagi. Nah, ini dosis dan cara konsumsinya. Sebenarnya kalau untuk dosis, kalau untuk maintenance aja, untuk pencegahan 1-2 saset per hari sudah cukup. Tapi untuk terapi, nah ini biasanya terapi ini tergantung berat ringannya penyakit, seperti itu ya. Bisa antara 3x2 sampai 3x3 saset per hari. Gitu ya. Jadi kalau untuk terapi memang akan lebih banyak dosisnya gitu. Dan cara konsumsinya bagaimana? Sebenarnya mirip kayak dengan SPF, cara minumnya 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Bagusnya sih diminum langsung. Kalau mitra Keke semua bisa minum langsung bagus. Kalau tidak bisa ya diseduh dengan air. Tapi kalau bisa
benar-benar ketika diminum tuh sampai habis, karena kan yang SOD ini, Niwana ini suka menempel di dinding-dinding gelas ya, jadi kalau bisa dibilas lagi sampai benar-benar semuanya masuk, gitu ya. Oke, ini adalah Niwana. Oke, boleh berikutnya lagi. Kalau mau dicampur dengan jus, boleh, dengan sari buah, boleh, tapi saya tidak menyarankan dengan kopi ataupun teh, gitu ya. Oke, demikian materi hari ini. Saya kembalikan kepada host kita, Bu Ana, silakan. Oke, Bu Erlita, terima kasih materinya pada siang hari ini. Luar biasa ya, Bu ya. Ternyata banyak sekali yang kita dapat dari presentasi dan juga materi hari ini ya, Bu. Ya. Halo. Oke, halo. Ya, halo. Kedengaran suara saya, Bu? Halo. Ya, kayaknya. Halo, Bu Ana. Saya kedengeran nggak, Bu? Halo, Bu. Tadi hilang, Ibu. Ternyata ya, belum berjodoh kah kita berdua ini, Bu? Aduh, sepertinya jaringannya lagi tidak mendukung ini. Jaringannya tidak mendukung. Oke, Bu, terima kasih, Bu, untuk materi pada siang hari ini. Ternyata penyebab radikal bebas sungguh banyak ya, ada internal dan eksternal. Bahan-bahan pengawet tuh yang biasanya ya, Bu, ya, banyak kita dapati. Benar, tanpa kita sadari yang kita suka jajan ya. Jangan ngomong jajan dong, Bu. Suka jajan di luar, suka dibungkus ya, pakai tempat makannya luar biasa ya. Ada yang pakai styrofoam, ada pakai plastik. Gak sadar itu nanti kalau kena panas memuai bahan kimianya. Belum makanannya ya. Benar, Bu. Ampun deh, Bu. Udah banyak sekali nih jajanan di Bandung, jadi harus hati-hati juga ya, Bu, pilih-pilih juga. Lihat juga apakah dibungkusnya dengan baik atau tidak ya, Bu ya, jangan cuma plastik aja. Itu benar-benar menyebabkan eksternal, yaitu faktor eksternal ya. Tuh jajan cimol kata Bu Lindawati, ya? Jajan cimol atau ya, Bu? Jajan cimol Bu Linda, ayo ketahuan nih. Oke, Bu Erlita, terima kasih, Bu. Sekarang kita akan masuk ke Q&A ya, Bu ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin yang tadi penjelasan ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan dari berbagai pengalaman, mungkin bisa di chat aja ya, Bapak Ibu ya. Boleh. Saya rasa Niwana juga sudah banyak testimoninya ya, Bu Ana ya. Betul, Bu. Apalagi marak-maraknya tuh Niwana banyak yang pakai juga ya, Bu. Maksudnya sebagian juga pakai ya, Bu ya. Betul, baik untuk pencegahan ataupun terapi, itu juga sudah banyak testimoninya gitu. Karena termasuk Niwana ini termasuk produk yang best seller ya, Bu Ana ya. Banget, Bu. Best seller juga. Ini juga best seller. Tuh, ada Bu Linda mau cerita kayaknya. Niwana nih, wah. Oh, saya punya anak kedua berkat Niwana. Oke, Bu, ini sudah ada yang bertanya ya, Bu ya. Dari Ibu Ari ya. Untuk penderita gagal ginjal dan sudah cuci darah, apakah bisa minum SOD? Dosisnya berapa, Bu? Oke, ini dia nih yang juga suka banyak ditanyakan mengenai Niwana dengan gagal ginjal. Memang ketika kita tuh kalau berhubungan dengan gagal ginjal, apalagi sudah sampai ke tahap cuci darah, memang satu, kita nggak bisa memberikan suplemen dengan dosis yang terlalu tinggi, karena memang kan kalau gagal ginjal itu kan artinya apapun yang kita masuk ke dalam mulut kita, baik yang makanan ataupun minuman, pasti nanti kan jangan sampai memberatkan organ ginjal gitu, seperti itu ya. Jadi kalau memang untuk Niwana ini, untuk masalah dengan gagal ginjal dan sudah cuci darah, kita tidak bisa memberikan terlalu banyak, tapi kita bisa cek dulu kaliumnya berapa. Kalau misalnya kaliumnya normal, kita bisa berikan 1 saset per hari, hanya 1. Tapi kalau misalnya kaliumnya tinggi, kita hanya bisa berikan setengah saset gitu. Jadi memang tidak bisa terlalu banyak, Bu Ana, untuk kondisi gagal ginjal.
Oh, jadi ngelihat itunya ya Bu ya, kaliumnya juga ya? Betul. Oke. Oke Bu Ari, sudah terjawab ya Bu. Dan selanjutnya Ibu Sylvia dari Bandung. Ya. Siang Bu, kalau asma sebaiknya minum apa ya, dosisnya berapa? Gimana Bu Erlita? Asma ini yang pertama kita harus menjauhi dulu penyebab terjadinya kumatnya asma ini. Yang kedua, daya tahan tubuhnya harus bagus, karena kalau daya tahan tubuh kita itu bagus, tingkat kekumatannya itu pasti akan lebih rendah, atau resiko untuk munculnya itu pasti akan lebih rendah, seperti itu. Kalau untuk Niwana kita bisa bantu dengan 3 kali 1 saset per hari, tapi saya sarankan juga minum SGF juga dengan Vitayang Colostrum untuk bantu juga sistem imunnya agar tetap terjaga, gitu. Oke, sudah terjawab ya Bu Sylvia ya. Berarti harus tahu dulu pemicunya dulu ya Bu ya, maksudnya dari pemicunya. Misalnya kalau ada alergi dingin mungkin. Betul, itu harus dihindari sebisa mungkin gitu ya. Oke Bu. Selanjutnya dari Ibu Mina. Sore Bu, untuk penderita diabetes dosis Niwana itu seharusnya berapa? Untuk diabetes itu kita bisa berikan 3 kali 2 saset per hari, tapi kita bantu juga untuk produk yang lain seperti SGF 2 kali 10 tablet, dan bisa juga dibantu dengan Vitayang SOP-nya 3 kali 1 saset per hari. Tapi untuk Niwananya 3 kali 2 saset per hari. Halo Bu? Halo, iya Bu. Oke, sempat hilang. Oke Bu, udah terjawab ya Bu Mina. Ya. Selanjutnya ada yang bertanya, Ibu Andarsi ya. Siang Bu, kalau untuk leukemia anak usia 7 tahun, produk kakak bisa bantu apa Bu? Untuk usia 7 tahun dengan leukemia kita bisa bantu di dosisnya adalah 3 kali 1 saset per hari. Tapi saya tetap sarankan jika ada terapi dari dokter ataupun obat-obatan sebaiknya tetap dikonsumsi. Jadi peran Niwana di sini adalah untuk membantu mempercepat kesembuhan. Jadi sebaiknya obat dokter tidak dilepas gitu. Oke. Sudah terjawab ya Bu ya? Selanjutnya, wah banyak ternyata Bu Erlita ini yang sangat menarik banget nih. Masih semangat kan Bu Erlita ya? Masih, ayo atau Ibu. Apalagi pertanyaannya? Pertanyaannya selanjutnya Bu, ini ada Bu Sylvia lagi. Kalau autoimun bagusnya minum yang mana? SOP kah atau SOD? Kalau mau dua-duanya lebih bagus, tapi kalau mau dipilih, saya lebih sarankan di SOD. Tapi kalau misal autoimunnya seperti psoriasis, SOP juga sudah bisa sebenarnya gitu, karena L-glutation-nya itu kan juga bantu untuk masalah psoriasis gitu. Tapi kalau bisa konsumsi dua-duanya akan jauh lebih baik sebenarnya gitu. Oke, jadi dua-duanya bisa ya Bu ya? Iya. Tidak ada ininya ya Bu ya, maksudnya biasa kan bahasanya itu kayak nabrak atau apa, enggak ya Bu ya? Oke. Ini kayaknya ada yang direct message ke saya. Untuk penderita gondok berapa dosisnya yang harus diminum Niwana dan apa Bu? Niwana dan apa? Jadi Niwananya itu 3 kali 1, nanti dibantu dengan SGF-nya 3 kali 5 tablet, lalu bisa juga dibantu dengan omega 3 juga boleh, seperti itu. Oke. Wah ya. Itu yang tadi yang langsung ke Ibu ya? Iya. Wah ini ada Bu Tutina nih bercerita pengalaman juga, katanya saya pernah resepkan Niwana SOD ke saudara yang cuci darah. Tapi saudara saya melihat komposisi Niwana ada bahan seperti kedelai. Karena saudara saya akhirnya tidak mau minum Niwana SOD. Bagaimana harus menjelaskan kepada saudara saya ya Bu? Mohon bantuannya.
Sebenarnya karena di dalam komposisi Niwana ini kan banyak tadi Bu Ana, ada banyak sekali dan sebenarnya per komposisi itu nggak terlalu tinggi sebenarnya. Jadi kalau kita bicara kedelai di dalam Niwana itu nggak terlalu besar dibandingkan kalau kita minum soyabin. Kalau kita bicara soyabin atau ada high protein itu jelas tinggi memang. Tapi kalau kita bicara Niwana itu kedelai hanya kecil sedikit sebenarnya. Jadi nggak masalah sebenarnya gitu. Oke, tidak masalah, Bu. Betul. Cuma memang untuk cuci darah tadi saya katakan, kalau kaliumnya normal hanya boleh 1, tapi kalau misalnya dia kaliumnya tinggi hanya boleh setengah saset. Jadi memang tidak bisa terlalu banyak memang kalau untuk gagal ginjal. Balik lagi ke itu ya Bu ya, dicek dulu kaliumnya apakah tinggi, boleh 1, kalau yang rendah boleh setengah ya. Betul. Oke. Lalu ada Ibu Xioming Hyong. Kalau penderita asam urat, pas lagi jadi sakitnya berapa dosis ya SOD-nya, Bu? Kalau asam urat ini cocoknya Stopirai sebenarnya. Jadi kalau asam urat lebih cepatnya efektifnya pakai Stopirai. Karena kan memang dia menghambat si Stopirainya ini ya menghambat enzim dari pembentukan asam urat. Jadi akan jauh lebih tepat ketika kalau asam urat lagi kambuh minumnya Stopirai saja 3 kali 1 kapsul per hari setelah makan. Gitu. Tapi kalau dengan Niwana sebenarnya boleh aja, tapi untuk boleh, tapi kalau misalnya untuk lebih efektif cepat kesembuhannya, sempat menurunkan kadar asam uratnya itu dengan Stopirai sebenarnya. Gitu. Oke Bu, udah terjawab ya Bu ya. Lalu sudah habis. Halo Bu Ana, suaranya putus-putus. Sudah selesai yang bertanya mungkin Bu. Halo, ya, sudah muncul. Sudah ya. Sudah. Daya lewat kayaknya. Bu, ada pertanyaan lagi nih. Rina, kalau untuk bekas jahitan di lutut jatuh dari motor, sebaiknya minum Niwana itu berapa box bagusnya, Bu? Luka di luar sudah kering, tapi masih terasa nyut-nyutan. Kalau untuk luka supaya cepat kering, Ibu harus kejar proteinnya yang tinggi, protein, kolagen, vitamin C itu harus tinggi untuk mempercepat supaya lukanya kering. Nah, kalau kondisi seperti ini, saya menyarankan adalah SGF-nya. SGF-nya bisa 2 kali 10, 3 kali 5 sampai 2 kali 10. Kedua, Vita yang SOP ya, karena SOP ini kan ada kolagennya ya, ada antioksidannya juga. Nah, kolagennya ini juga membantu mempercepat kesembuhan luka dan juga ada vitamin C-nya di situ. Lalu yang ketiga mau ditambah dengan kolostrum juga boleh. Jadi sebenarnya tiga ini sih yang bagus kalau untuk mengejar luka cepat kering, karena memang kalau luka itu proteinnya harus lebih tinggi. Oke Bu, wah terima kasih sudah terjawab semua pertanyaannya Bu. Ya. Terima kasih Bu Erlita untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya mungkin nanti bisa kalau masih ada pertanyaan lagi, nanti mungkin bisa di-chat ke kepala cabang masing-masing, nanti bisa juga ke regional, boleh ke saya juga boleh, nanti disampaikan ya Bu ya, atau enggak ada yang Telegram ya Bu. Atau mau ke Telegram juga boleh. Telegram juga boleh. Ya. Oke Bu, sekarang kita itu ada testimoni dari manakah itu? Mungkin sudah pada tahu ya, dari kota Jogja. Langsung saja kita panggil ya Bu ya. Oke, boleh, silakan. Langsung saja dengan Ibu Meta ya. Ya, halo, selamat siang. Halo. Selamat siang Bu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Wah, segar sekali siang hari ini. Harus. Sore ya Bu ya. Udah sore tetap segar ya. Ya. Wah, luar biasa. Gimana? Halo. Kedengaran suara saya Bu? Ya, kedengaran ya, kedengaran. Ya. Gimana kabarnya sore hari ini Bu? Wah, luar biasa. Hebat, luar biasa ya Bu ya. Wah. Selalu luar biasa ya. Mungkin perkenalkan dulu gimana Bu? Dari mana ini Bu?
kotanya. Ya. Oke, nama saya Ibu Meta. Saya dari Yogyakarta. Itu sih perkenalannya ya. Recording in progress. Mungkin Bu Erlita ada yang mau ditanyakan dari Ibu Meta ini? Oke, mungkin langsung ke testimoninya aja supaya nanti kita bisa mendengarkan sama-sama. Oke. Oke. Testimoni saya hari ini itu bukan testimoni saya pribadi, tapi testimoni dari user saya, pelanggan saya, karena kemarin saya minta tolong untuk hadir di acara Zoom ini, mereka belum bisa ya. Sebenarnya saya banyak banget testimoninya, tapi karena mungkin waktunya juga terbatas ya di Zoom ini, saya ingin testimoni dua atau satu ya enaknya ya. Yang mana? Saya ada testimoni untuk kanker payudara. Satu dulu. Satu dulu aja ya. Ya, boleh Bu, boleh. Saya akan testimoni yang ini aja, kayaknya ini yang lebih heboh. Beberapa waktu yang lalu itu, saya ditelepon seseorang, saya nggak kenal dengan beliau, kemudian dia telepon, dia menceritakan tentang anaknya yang sedang sakit. Jadi anaknya waktu itu sakit kanker getah bening. Sudah 2 tahun yang lalu itu sudah dioperasi, dan ternyata waktu dioperasi sudah dinyatakan sembuh, tapi 2 tahun kemudian, yaitu saat ini itu kambuh kembali, kemudian dokternya nggak akan operasi, cuman di kemo. Di kemo yang pertama, begitu setelah di kemo itu langsung drop. Rambut itu rontoknya itu nggak rontok sedikit-sedikit gitu ya, tapi langsung gundul, langsung habis. Kemudian semakin melemah, trombosit turun, leukosit turun. Padahal dokternya mengatakan kalau 3 kali kemo pasti dijamin sembuh. Tapi untuk kemo kedua ternyata nggak bisa karena trombosit dan leukositnya turun. Kemudian ibu itu karena dikenalkan dengan teman saya waktu itu menderita kanker lidah. Dan luar biasanya tanpa operasi, tanpa medis, itu sembuh secara total selama 3 tahun menjalani detox dengan raw meal, super green food, dan Niwana. Terus kemudian karena temannya ada yang mengeluh tentang penyakit anaknya, terus dikenalkanlah ke saya. Akhirnya saya sarankan juga, saya suruh supaya anak tersebut yang sedang sakit itu untuk minum raw meal, super green food, dan Niwana SOD. Dan benar, beli di tempat saya 1 paket penuh. Terus karena kami tinggal di Jogja dan orang yang sakit itu tinggal di Jakarta, dikirimlah ke Jakarta. Ternyata di Jakarta yang menunggu itu nggak percaya dengan produk-produk yang seperti ini, tetap masih percaya medis. Ya udahlah. Tapi semakin hari itu daya tahan tubuhnya semakin menurun, semakin drop. Minum 1 sendok keluar. Terus diare itu selama 2 minggu itu 1 harinya 20 kali selalu diare. Sampai akhirnya tetap bertahan dengan medis kan. Saya bilang sebenarnya dengan medis pun nggak masalah, tapi tetap raw meal, super green food, dan Niwana harus tetap masuk. Tapi yang menjaga si pasien ini tetap nggak percaya, ya udahlah. Tapi setiap hari ibu ini yang ada di Jogja itu selalu call saya. Saya bilang ya udah, saya cuma bisanya berdoa aja. Kalau mau minta saran ke saya ya harus masuk ke 3 hal ini gitu. Dan ternyata setelah hampir 3 minggu itu udah nggak tahan karena diare setiap hari itu minimal sampai 20-25 kali. Udah lemas. Terus dokternya malah mengatakan bahwa sudah angkat tangan, kayaknya disuruh dibawa pulang aja. Ya udahlah. Terus suami yang sakit tadi, jadi yang sakit ini usianya 33 tahun, punya 3 orang anak. Terus kemudian suaminya bilang, dokter saya minta waktu 2 hari lagi supaya istri saya ini supaya dapat infus lagi, dirawat di sini dulu. Jam 2 pagi saya ditelepon, terus saya bilang segera masukkan raw meal-nya. Kalau muntah nggak apa-apa, muntah dimasukkan lagi, nggak harus langsung 1 saset, sedikit-sedikit, setengah sendok nggak apa-apa. Dan ternyata jam 2 itu bisa masuk setengah sasetnya raw meal. Jam 5 pagi diare atau maaf ya, BAB-nya itu keluar semua, hitam hijau semua, kotoran tuh kayak tertumpah. Itu jam 3 pagi. Kemudian jam 4 pagi langsung diminumi Niwana 1 saset. Jam 5-nya itu udah nggak pucet.
sudah semakin membaik. Kemudian pagi harinya jam 6 langsung diminumi Super Green Food-nya 10, Niwana 3 saset. Siang hari lagi Super Green Food 10, Niwana 3 saset. Waktu itu malah Romilnya terus nggak diminumkan. Dan ternyata sore harinya itu dihitung dari pagi sampai sore itu diarinya hanya 5 kali. Besok paginya kan masih dirawat di rumah sakit kan, tetap minum Super Green Food 10, Niwana 3 saset. Siang demikian juga, sore juga sama. Sore hanya diare 2 kali. Besoknya dibawa pulang. Dan luar biasanya itu tetap bertahan terus. Kemudian hari kelima pulang di rumah itu sudah bisa mandi sendiri. 2 minggu kemudian rambutnya sudah mulai tumbuh. 3 minggu kemudian sudah bisa jalan-jalan ke mall malah. 4 minggu kemudian saya udah dilaporin, sekarang baru di XX1 udah nonton bioskop ya. Jadi ini semakin meyakinkan saya ya. Semoga testimoni ini juga meyakinkan Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom ini supaya kita jangan takut untuk menawarkan produk-produk KK, karena produk-produk KK memang sungguh-sungguh sangat luar biasa dan bisa membantu banyak orang. Orang yang sudah nggak punya harapan, yang sudah sakit tapi tetap kepengen sembuh, tetap punya keluarga, punya anak. Dan Halo Bu, kepencet mute ya Bu ya? Suaranya di tombol situ Bu? Oh udah. Halo Bu? Bu Meta, dengar suara saya Bu? Halo Bu Meta? ya, halo ya. Suaranya sempurna ya Bu ya? Sudah selesai Bu? Ya, halo. Udah selesai ya Bu ya tadi? Atau tadi keputus? Tadi Bu ulang lagi, tadi keputus pas kata-kata closing ya, diulang lagi Bu tadi kata dari produk Keke tadi closing. Selanjutnya diteruskan lagi Bu ya. Iya boleh. Kalau tadi saya mendengarkan ceritanya, si pasien ini usia masih muda sebenarnya Bu Ana, masih 33 tahun ya. Recording stopped. Iya betul Bu. Itu usianya masih cukup muda lah ya, seperti itu. Sudah mengalami penyakit yang cukup berat dan tantangannya juga si keluarga pasien juga masih menutup diri untuk produk suplemen seperti itu ya. Sebenarnya disarankan oleh Ibu Meta sudah tepat. Artinya tidak melepas pengobatan dokter. Nah, perannya si produk KK ini Niwana, Romil dan juga SGF adalah untuk mempercepat kesembuhan gitu ya. Jadi untuk mengejar kesembuhan kita bantu dengan suplemen sebenarnya seperti itu. Dan dari hasil lab juga kelihatan sebenarnya tadi ya, dari berapa jam setelah diberikan Romil ya seperti itu. Dan memang untuk masalah cancer yang kita sarankan memang Niwana, SGF dan juga Romil seperti itu. Memang itu sudah tepat ya tiga-tiganya ini. Dan dosisnya juga sudah tepat semuanya gitu. Memang kalau untuk kanker kita tidak bisa hanya memberikan Niwana saja, tapi sebaiknya kita juga bantu dengan SGF untuk nutrisinya. Nah, peran si Romilnya untuk apa? Untuk makanannya, untuk dietnya gitu. Karena memang kalau untuk penyakit kanker kan tantangannya adalah mereka nafsu makannya turun banget biasanya. Seperti itu. Jadi kita bantu dengan si Vetayang Romil ini gitu. Dan dari hasil tadi sudah diceritakan dari hari ke hari, minggu ke minggu. Lagi ya Bu ya? Ya, maaf. Oke. Ya, gimana? Iya, tadi udah dibahas Bu. Tadi kita sempat sambil nunggu Ibu, sempat bahas sedikit gitu. Yang Ibu sarankan sudah benar Ibu untuk produknya, ya dari Niwana, SGF dan juga Romil tepat gitu ya. Memang itu yang kita sarankan.
Gitu. Dan yang luar biasanya yang buat saya senang, orang kanker itu kan pasti punya komunitas juga orang kanker ya. Iya, betul. Pada saat dia di kemo, pada saat dia sakit. Dan sekarang komunitasnya ini pada berbondong-bondong untuk beli Niwana. Sampai ada beberapa yang terus jadi member gitu loh, yang biasanya di situ. Dan belinya nggak cuma satu gitu loh, kalau beli ya langsung paket isi 3 kan, lumayan ya. Sebagai kalau kita mitra KK kan poinnya juga lumayan besar itu Niwana itu ya, sangat membantu lah. Kita membantu orang untuk sehat, kita ya dapat berkatnya juga. Seperti itu ya. Iya, oke. Wah, luar biasa Bu Ana ceritanya ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi, jadi juga bisa mengetahuan juga kalau misalnya kayak ketemu dengan pasien yang juga sama kondisinya kanker, kita bisa sarankan dengan Niwana, dengan Romil, dan juga dengan SGF seperti itu. Memang harus sabar ya. Ya. Luar biasa ya. Kadang saya jam 2 pagi juga ditelepon. Cuman kan saya kasihan ya, orang sakit itu pasti memang butuh dukungan, butuh support dari kita seperti itu. Iya, itu. Ya. Oke Bu, terima kasih Bu Meta ya, luar biasa testimoni siang hari ini, sangat luar biasa ya Bu. Dan juga memang Bu Meta ini pembelian SOD terbanyak ya Bu ya, kalau nggak salah ya Bu ya. Wah, daerah Jogja ini ya. Luar biasa. Oke Bu Meta, terima kasih atas testimoni. Terima kasih Bu Meta. Sangat luar biasa Ibu, sangat menginspirasi juga buat saya dan juga mitra-mitra KK Indonesia di sini ya. Dan kita selanjutnya ada gift. Halo Bu. Halo Bu Ana, suara putus-putus. Wah, sama sinyal juga nih kayaknya ya. Sekarang sudah jelaskah Bu? Sudah. Sudah ya, aman ya? Sudah, lagi aman. Ya, Bu, ya? Halo. Ya, oke, coba Bu. Oke Bapak Ibu, sebelumnya kita akan masuk ke acara giveaway ya Bapak Ibu. Sekarang mungkin jari-jarinya sudah disiapkan, pegang HP-nya untuk menjawab pertanyaan yang akan saya berikan ya Bapak Ibu. Hadiah ini dari Ibu Erlita loh. Bukan dari saya. Oke Bapak Ibu, mungkin siapa yang sudah siap nih bisa di chat-chat saja, sudah siap atau belum ya. Kalau belum ini nanti Bu Erlitanya nunggunya lama nih, kasihan Bapak Ibu. Kayaknya sudah siap Ibu. Semuanya biasanya ya. Biasanya kalau udah siap Bu pada chat siap-siap. Oh gitu. Oke, silakan di chat kita semuanya. Pemanasan dulu apakah ready atau tidak ini Bu? Mungkin untuk formatnya bisa dijelaskan mungkin Bu Ana cara jawabnya gimana untuk formatnya. Oh iya, formatnya seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Untuk formatnya Bapak Ibu nanti ketika menjawab ada nama, KKD, kota dan juga jawaban. Format yang paling lengkap akan. Oke Bapak Ibu langsung saja ya Bu Erlita ya. Siap-siap ya Bapak Ibu untuk menjawab. Ini yang baca pertanyaan siapa ya Bu? Boleh saya, boleh ya Bu. Oke, Bu Ana ya. Oke. Ibu dilihat-lihat saja siapa yang menang ya Bu ya, nanti screenshot ke panitia. Oke, baik. Oke. Pertanyaan pertama Bapak Ibu. Sebutkan yang dimaksud dengan radikal bebas. Ayo, apa? Sebutkan apa yang dimaksud dengan radikal bebas. Tadi kalau yang mengikuti materi dan jangan lupa ketik nama, KKD, dan juga
kotak Bapak Ibu supaya panitia bisa mengecek dengan lengkap ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah ada yang mulai jawab Bu Rita, ada juga yang belum komplit ini Bu Rita. Oke, saya sedang mencari pemenangnya nih. Yang terngiang itu pasangan ya Bu ya tadi. Pasti ya. pasangan. Tadi sini jawabannya kayak pasangan nih ya benar. Iya, soalnya kayaknya yang sudah terlintas itu di alam bawah sadar dari tadi pasangan ini Bu. Ibu Erlita soalnya menceritakannya ada ilustrasinya, jadi saya juga dapat mengerti. Jadi ambil kata pasangan ini paling dominan tadi. Bener kan? Ada pasangan, ada yang jomblo-jomblo. Oke, ini pemenangnya diumumkan langsung atau nanti setelah acara, Bu Ana? Oke, sudah ada kunci? Halo? Halo? Baik, langsung masuk pertanyaan kedua mungkin? Ada yang jawab radikal bebas sama dengan pelakor, luar biasa Bu Linda. Wah, Bu Linda nih radikal bebas apa dengan pelakor ya Bu? Jadi kalau ada pelakor radikal bebas. Radikal bebas disebut pelakor nih Bu. Luar biasa ya. Oke, sudah dapat pemenangnya Bu. Boleh masuk Bu, ke pertanyaan kedua. saya ambil dari sini ya. Tadi saya sempat keluar yang di akun 1 ya. Oke. Oke, tetap saya akan bacakan ya Bu ya. Ya. Ini yang kedua yaitu jangan lupa ya Bapak Ibu formatnya nama KKD dan juga kota ya Bapak Ibu ya. Oke. Halo? Ya, halo Bu. Oke, Bu Erlita. Ini Ya. sinyal yang di akun yang 1 kayaknya jelek ya sinyalnya ya. Iya. Oke, saya baca lagi ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, pertanyaan kedua yaitu apa kepanjangan dari Bapak Ibu? Kayaknya putus-putus deh. Apa kepanjangan dari SOD? Wah. Oke. Halo, Bu Ana. Halo Bu, Ya, aman Bu? Kedengeran? aman. Oke. Sekarang aman. Mohon maaf ya Bu ya, sinyalnya lagi tidak bisa seperti saya ini. Oke, saya ulangi lagi apa kepanjangan dari SOD Bapak Ibu. Sudah ada yang jawab, jangan lupa nama, KKD dan juga jawabannya yang lengkap ya Bapak Ibu. Oke. Oke, sudah ada yang terkunci kah jawabannya Bu Erlita? Sudah ada. Oke, Sudah ada. ya, Oke. jawabannya sudah dikunci ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan yang ketiga. Wah, luar biasa Bu Erlita bagi-bagi hadiah. Yang ketiga gampang banget ini, Bu Ana. Wah, Bu Erlita nih. Saya boleh jawab nggak Bu? Nggak boleh Oh, dong. nggak boleh ya Bu ya. Aduh. Padahal saya mau loh hadiahnya. Oke, pertanyaan ketiga ya Bapak Ibu. Ini aduh saya agak susah menjawabnya Bu. Pertanyaannya, dari manakah asal produk Niwana? Wah, ini sudah di luar ya. Wah, cepat sekali nih Bapak Ibu langsung.
Waduh, waduh, waduh. Oke, sebentar. Saya coba cari pemenangnya siapa yang paling cepat. Coba dilihat chatnya itu sudah banyak sekali. Oke. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Karena pertanyaannya sangat mudah, jadi ini sudah otomatis sangat cepat ditulis ya Bapak Ibu. Oke. Sudah dapat pemenangnya Bu Ana. 3-3-nya sudah dapat semuanya. Bu Erlita, terima kasih ya Bapak Ibu ya setelah acara. Oke Bu Erlita, pada siang hari ini kita sudah selesai materi kita tentang mana dan juga ada testimoni dari Bu Meta, dan sekarang kita sudah baca Bapak Ibu. Halo? Halo? Halo, iya Bu. Oke, kedengeran ya? Ya. Oke, ya sudah saatnya kita pamit undur diri Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang berpartisipasi pada sore hari ini yang mengikuti acara. Namun sebelum saya Halo Bu Ana, suaranya putus-putus. Untuk Halo. Halo. Iya Bu, suaranya putus-putus banget. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini udah jelas Bu. Saya sampai udah jelas. Udah jelas. Bu, maaf tadi saya sempat keluar nih. Bisa saya mau share sedikit informasi, bisa jadikan saya co-host sebentar Bu? Oke, sebentar. Saya mau share informasi acara-acara terdekat ya Bapak Ibu ya. Wait. Sebelum kita tutup acara, saya akan informasikan acara-acara terdekat. Oke, sudah ya Bu. Buat reminder ya Bapak Ibu acara-acara Agustus. Oke. Sebentar. Bapak Ibu ya. Oke, kelihatan Bu Erlita? Oke. Udah kelihatan Bu. Oke, Bapak Ibu, untuk sebagai manajer GPP, gimana kita pembicara speakernya di sini ada new manager ya Bapak Ibu, dan top manajemen yang akan hadir pada tanggal 23 Agustus hari Selasa jam 7 malam ya Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu hadir ya. Jam 7 malam Bapak Ibu. Oke, nextnya di sini kita juga ada acara oleh Ibu Nanti Butang. Ini adalah online kelas kecantikan. Selanjutnya ada acara juga ternyata di Gigi Semarang. Mohon maaf, ada The Power of SOP launching di Semarang ya Bapak Ibu ya. Ini perdana untuk Kota Semarang untuk launching SOP ya Bapak Ibu di Kota Semarang. Nama hotelnya Kashotitarnya. Ini hadir ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa ke kepala cabang Ibu Wati yang ada di Semarang ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah semua. Oke Bapak Ibu, sudah saatnya acara ini sudah tidak terasa ya Bapak Ibu. Acara sore hari ini sudah berjalan begitu lancar ya Bapak Ibu. Terima kasih juga buat Ibu sebagai pembicara pada sore hari ini di acara. Sama-sama Bu. Terima kasih juga untuk semua mitra KIK Indonesia. Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Bu ya di acara closing statement Bu.
dari saya sih sebenarnya jaga tubuh kita aja dari bahaya si pelakor alias radikal bebas ya. Oke, ini ada istilah jargonnya Bu Linta nih, pelakor radikal bebas ya Bapak Ibu. Semoga kita semakin jaga kesehatan yang sangat luar biasa, terutamanya Niwana SOD. Saya Ana dari Kakak Bandung Veteran, mohon pamit dan undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan, baik itu baik candaan atau kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Oke Bapak Ibu, selamat sore, be the best, go front, gold forever.